Dalam desa kecil Kediri, ketika seorang petani menemukan karung besar di sawahnya, ia tak menyangka itu akan membuka pintu ke kisah kelam yang melibatkan penghabisan dan tragedi keluarga. Kisah dimulai saat seorang ayah yang tega mengencerit anak kandungnya sendiri karena tidak bisa menahan guncangan hormon joninya. Dan bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Cerita dimulai dari sebuah sawah di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sana, seorang pria bernama Imam Hanafi tengah mengurus sawahnya melalui saluran irigasi pada hari Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Namun, air tidak mengalir seperti biasa. Setelah melakukan pengecekan, Imam menemukan sebuah karung putih besar yang menghalangi aliran air. Imam mengira karung itu mungkin berisi sampah. Akhirnya memindahkannya untuk memastikan kelancaran aliran air dalam saluran irigasi. Setelah 2 hari, pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023, Syafi, seorang pria lain dari desa tersebut, pergi ke area persawahan yang berjarak 500 meter dari rumahnya untuk mencari rumput pakan ternaknya. Pada jam 8 pagi, pandangannya tertuju pada karung besar di pinggir jalan raya, tepat di samping saluran irigasi. Meskipun awalnya mengira karung itu mungkin berisi batok kelapa, Syafi segera menyadari bahwa karung itu memiliki aroma yang tidak sedap ketika mendekat. Akhirnya, ia memutuskan untuk merobek permukaan karung tersebut. Syafi sangat terkejut ketika merobek karung tersebut dan menemukan jari kaki seseorang. Merasa ketakutan, Syafi segera kembali ke rumah untuk menceritakan temuannya kepada orang tuanya. Mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat yang langsung datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Polisi memutuskan untuk tidak membongkar karung tersebut di tempat, melainkan melakukan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di rumah sakit, karung dibongkar dan terungkap bahwa kondisi sulit dikenali karena sudah lebih dari 2 hari. Dalam pemeriksaan tubuh luar korban, yang ternyata perempuan, ditemukan tanda-tanda tindakan ayunan pada kepala, tangan, dan kaki, sementara tubuhnya terikat. Korban masih mengenakan pakaian lengkap, yaitu kaos putih dan celana pendek coklat. Untuk mengetahui penyebab kehilangan nyawa korban, tim dokter forensik melakukan otopsi. Selama otopsi, terungkap fakta yang bahwa korban dibuang dalam keadaan hidup dan meninggal karena lemas, terbungkus dalam karung, dan terendam air. Kesimpulan ini diambil setelah dokter forensik menemukan air di dalam paru-paru korban, menyerupai orang yang tenggelam, menunjukkan bahwa korban mungkin pingsan atau hidup saat dimasukkan ke dalam karung. Setelah berhasil mengungkap fakta meninggalnya korban, tim forensik berupaya keras untuk mengidentifikasi korban. Akhirnya, usaha tim forensik membuahkan hasil dan identitas korban terungkap sebagai Desi Lailatul Hairiyah, seorang perempuan berusia 20 tahun, warga desa Bengal, Ngadiluih. Ketika polisi menginformasikan identitas korban kepada keluarga, kabar ini sangat mengejutkan. Keluarga sebelumnya tidak mengetahui bahwa Desi pergi ke Lamongan untuk bekerja. Desi merupakan anak sematawayang dari pernikahan Suprapto dan Sulastri. Korban bekerja sebagai karyawan di tempat fotokopi, dan meskipun dikenal pendiam, ia adalah pekerja keras yang tidak pernah mengeluh. Desi juga terkenal karena keberanian dan ketabahannya dalam menjalani hidup. Pihak kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi terkait korban. Berdasarkan pengakuan sang ibu, terakhir kali bertemu dengan Desi adalah pada hari Rabu siang, saat Desi baru pulang dan beristirahat dari tempat kerjanya. Pada hari yang sama, Sulastri, orang tua Desi, pergi bersama Suprapto ke Blitar. Setelah mengantarkan istrinya, Suprapto kembali ke Ngadiluih. Namun, ketika mereka tiba di rumah, Sulastri tidak menemukan Desi di sana. Meskipun menunggu hingga jam 20 malam, yang merupakan waktu biasanya Desi pulang, namun Desi tidak kunjung pulang. Selanjutnya, Sulastri mencoba menanyakan keberadaan Desi melalui pesan singkat kepada suaminya, Suprapto. Dalam balasan pesannya, mengakui bahwa Desi pergi ke Lamongan untuk mencari pekerjaan dan meminta Sulastri untuk merapikan baju Desi. Suprapto juga mengaku bahwa Desi meminta agar bajunya dibawakan ke Lamongan. Keesokan paginya, Suprapto datang untuk mengambil pakaian Desi dan pergi menuju Lamongan. Namun, setelah kepergiannya itu, Suprapto menghilang tanpa jejak. Meskipun ada kejanggalan dalam kepergiannya, polisi belum menetapkannya sebagai tersangka karena belum ada bukti yang cukup terkait keterlibatannya. Ternyata, hubungan rumah tangga antara Suprapto dan Sulastri sudah lama tidak harmonis. Meskipun secara hukum masih suami istri, Suprapto lebih sering tinggal di Blitar, di rumah orang tuanya,
Ia bekerja sebagai pengantar telur di luar kota untuk peternakan telur ayam di Kabupaten Blitar, hanya sesekali pulang ke Ngadiluih. Anak perempuan mereka, Desi, tinggal bersama Sulastri dan ayahnya, Mariono. Sulastri, yang tidak menyangka bahwa anak sematawayangnya akan mengalami nasib tragis seperti ini, yakin bahwa Suprapto terlibat dalam penghabisan ini. Meskipun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, pandangan keyakinan Sulastri menuduh Suprapto sebagai pelakunya. Tuduhan dari Sulastri tidaklah tanpa dasar. Ada dua hal yang membuatnya yakin bahwa Suprapto adalah pelakunya. Pertama, setelah mengantarkan Sulastri ke Blitar, Suprapto kembali ke rumah dan bersama dengan Desi. Kesaksian dari Barudin, paman korban yang tinggal di sebelah rumah, memperkuat keyakinan ini. Barudin mengaku pada malam Rabu, ketika akan berangkat mengaji, ia mendengar keributan antara korban dan ayahnya. Bahkan, Barudin mengatakan bahwa ia mendengar jeritan dari korban, meskipun ia mengira korban bersama ibunya di rumah. Meskipun pertengkaran sering terjadi antara Suprapto dan Desi, sifat Suprapto yang temperamen, terutama sebagai kepala keluarga yang tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya, membuat situasi semakin tegang. Suprapto bahkan tidak pernah mempedulikan kebutuhan anaknya, Desi, sejak kecil. Setelah Desi bekerja sebagai karyawan fotokopi, Suprapto sering meminta uang kepadanya. Jika permintaan ini tidak terpenuhi, Suprapto bahkan datang ke tempat kerja Desi, memicu perselisihan yang sering terjadi antara ayah dan anak. Meskipun pihak kepolisian belum membuat kesimpulan resmi terkait pelaku yang sebenarnya, Sulastri, Barudin, dan Mariono yakin bahwa Suprapto adalah pelakunya. Polisi terus mendalami kasus ini. Ternyata, pada hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023, Desi yang memiliki kekasih dari desa yang sama sedang mengobrol di luar rumahnya. Saat itu, Suprapto dan Sulastri berada di rumah. Suprapto yang mengetahui hal tersebut langsung marah dan mengusir kekasih Desi. Kejadian ini menjadi salah satu pemicu ketegangan di dalam rumah keluarga tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan keterlibatan Suprapto dalam kehilangan nyawa Desi, anak kandungnya. Proses pengejaran terhadap terduga pelaku tidak mudah, karena Suprapto terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran polisi. Setelah 9 hari pelarian, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2023, jam 2 dini hari, polisi berhasil menangkap Suprapto di sebuah SPBU wilayah Tulungagung. Pada saat penangkapan, pelaku diberikan tindakan tegas pada kakinya karena mencoba melarikan diri. Namun, pada awal penangkapan, polisi belum mau menjelaskan secara rinci mengenai motif kasus ini, dengan alasan mereka masih menggali keterangan lebih dalam dari Suprapto. Setelah menjalani pemeriksaan beberapa hari, pada tanggal 17 Juli tahun 2023, ayah korban mengakui perbuatannya telah menghabisi anak kandungnya sendiri. Selain itu, polisi mendapatkan pengakuan yang cukup mengejutkan, yaitu korban telah genjot terlebih dahulu oleh ayah kandungnya sendiri. Kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023, jam 21 malam. Saat itu, korban baru saja pulang ke rumah dan ketika berganti pakaian, langsung ditarik oleh pelaku, dan singkat cerita sang anak dirajapati. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dia dihadapkan pada pasal KDIT, pengenceritan, dan penghabisan. Hukuman maksimal yang dihadapi pelaku adalah seumur hidup. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pelaku untuk lebih introspektif mengenai perilakunya. Mengapa sikap anaknya kurang menghormatinya? Sejak kecil, korban tidak pernah mendapat perhatian dari ayahnya. Pesan yang dapat diambil dari cerita di atas adalah dampak memilukan dari ketidaksetaraan keluarga. Pentingnya menghormati dan mendengarkan anak-anak tidak boleh diabaikan, karena perlakuan kasar dapat membawa konsekuensi yang mendalam. Cerita ini juga menyoroti urgensi mendeteksi tanda-tanda kekerasan sejak dini dan menanggapi dengan serius. Di samping itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban menjadi fokus, menunjukkan bahwa tindakan keji tidak akan luput dari pertanggungjawaban. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah hukuman yang diterima Suprapto sudah pantas? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.